Selamat mendengarkan podcast ini. Saya kembali ingin menekankan saudaraku, kalau kita belajar firman Tuhan ini, ya ini bukan sekedar supaya kita mempunyai pengetahuan Alkitab. Kita bukan sekedar ikut kebaktian atau misa, tetapi kita mau benar-benar mengerti kebenaran. Dengan satu motivasi hati yang benar-benar tulus, bahwa hidup kita di dunia ini hanya untuk mempersiapkan kekekalan. Hidup kita yang tidak lebih dari 70-80 tahun ini, saudara. Dan ini harus selalu diingat, saudara. Hidup kita untuk di balik kubur. Ya, ini bukan berarti kita jadi pesimis hidup. Kita harus kerja keras memenuhi segala kebutuhan hidup. Ya, tetapi kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Kalau kita menutup mata, kita akan diterima di kemah abadi, di masa yang tiada berakhir atau unlimited, atau waktu yang tidak terhingga. Bukan untuk sekedar hidup di bumi ini, saudara. Oleh sebab itu, kebenaran-kebenaran yang kita pelajari hendaknya sungguh-sungguh kita mau kenakan. Walaupun itu tentu berat, itu sukar. Tidak ada orang yang tidak brengsek, semua kita orang-orang brengsek. Hari-hari dan tahun-tahun yang telah kita lalui adalah tahun-tahun yang buruk. Tapi kita masih punya kesempatan ke depan untuk merajut dan membenahi hari-hari hidup kita, supaya kita diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan melalui pelajaran ini, saudara sekalian, kita akan sungguh-sungguh dipersiapkan. Siapapun saudara, siapapun. Saya tidak menyerah dan tidak kecil hati. Siapapun saudara, saudara akan dimampukan untuk masuk kerajaan surga. Mengenai definisi Allah berkenaan dengan kedaulatannya, bahwa Allah adalah pribadi yang berkedudukan sebagai majikan atau kepala pemerintahan, yang memerintah dalam kedaulatan secara absolut, di mana kehendaknya harus dituruti dan dilaksanakan secara mutlak, lebih dari segala kepentingan. Dan kalau kehendaknya ditolak, Tuhan akan menghukum. Kehendak Tuhan tidak bisa ditolak. Kehendak Tuhan tidak boleh dibatalkan. Nah, saudara, definisi seperti itu akan mengesankan bahwa Allah itu Allah yang otoriter. Seperti yang saudara-saudara kenal, Tuhan yang ditawarkan, Tuhan yang ditampilkan, gambaran Tuhan yang diberikan kepada banyak orang beragama itu Tuhan yang mengatur umat dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturannya dengan otoriter. Jika melanggar, Tuhan memberikan hukuman. Dan agama-agama samawi, agama-agama samawi yang besar, agama samawi itu artinya agama yang diyakini berasal dari Allah, ya. Samawi dari langit. Agama-agama yang diyakini sebagai pewahyuan, itu agama samawi, ya saudara. Yang percaya ada Allah yang esa, itu agama samawi, seperti agama Yahudi atau Yudaism. Mereka biasanya memiliki hukum-hukum, ya, hukum-hukum dan sanksinya. Satu sisi ada hukum atau peraturan atau syariat, dan the other hand ada hukuman atau sanksi. Ini hukum atau peraturan atau syariat. Kalau orang Yahudi berzina dilempari batu, mencuri tangan dipotong, yang itu hukum dan sanksi, hukum dan peraturan. Dan tanpa kita sadari, mekanisme pola keberagamaan seperti itu merasuk dalam jiwa kita. Sedikit banyak itu menginspirasi cara kita beragama. Dan itu salah sama sekali. Memang Allah kita Allah yang berdaulat, yang kehendaknya harus ditaati dan dipatuhi. Quote unquote, idealnya.
Oleh sebab itu dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sebagaimana kedaulatan Allah dijunjung tinggi secara mutlak di surga, demikian pula juga kedaulatan Allah juga dijunjung tinggi secara mutlak di bumi ini. Nah, bagaimana kita menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan yang mutlak? Tergantung kita. Dan sebenarnya di sini, saudara sekalian, Tuhan mau supaya orang dengan rela hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, oleh karena mekanisme dari keberagamaan ya sudah merasuk dalam jiwa orang beragama pada umumnya, hukum, ada peraturan, ada syariat, lalu ada hukuman atau sanksi. Ya, orang beragama terinspirasi dengan pola ini. Pasti, Anda sebagai orang Kristen pun terinspirasi. Apalagi kita hidup di suasana negara yang mayoritas juga percaya adanya agama samawi dengan pola seperti ini. Dikesankan Tuhan itu otoriter. Memang Tuhan berdaulat, seperti yang tadi saya katakan. Kedaulatannya harus dijunjung tinggi. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kita melakukan dengan terpaksa. Kita harus menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan dengan kerelaan. Tahukah saudara, kata kerelaan ini masih belum tepat. Kita harus menjunjung tinggi kedaulatan Allah, hidup dalam kepatuhan, dalam submission kepada Tuhan dengan kerelaan. Nah, kata kerelaan ini sebenarnya juga belum tepat. Yang tepat apa? Nah, saudara ikuti terus pembahasan kita. Yang pertama saya ingatkan dulu bahwa Allah itu adalah pribadi yang berkedudukan sebagai majikan, yang kedaulatannya secara absolut, di mana kehendaknya harus dituruti, jangan ditolak. Menolak kedaulatan Allah berarti hukuman. Ya, ini mengesankan Tuhan itu otoriter. Tapi sebenarnya Tuhan tidak menghendaki manusia mentaati hukum dengan ketakutan, takut sanksi, takut hukuman. Tetapi harus melakukannya dengan kerelaan. Tapi kata kerelaan sebenarnya belum tepat, saudaraku. Kata yang tepat adalah seirama. Seirama. Kita melakukan segala sesuatu seirama dengan Tuhan. Kekristenan itu di sini bedanya, saudara. Ini kekristenan. Ini kekristenan. Beda sekali dengan agama-agama pada umumnya. Mari kita membuka kitab Galatia. Galatia pasal 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, kembali kepada prinsip dasarnya. Begini, saudara. Ini agama. Ini kekristenan. Saya sudah sering mengatakan Christianity is not religion but the way of life. Kekristenan bukan sekedar agama, tapi jalan hidup. Kalau agama itu mengatur umatnya dengan hukum atau peraturan, toolsnya itu hukum atau peraturan atau lagi apa? Syariat. Kalau orang Yahudi berkata Taurat is my law. Hukum, my law. Taurat is my law. Taurat itu hukumku. Padahal kata Torah itu juga artinya hukum sebenarnya. Torah itu dalam bahasa Ibrani artinya hukum. Kalau Torah is my law, Taurat adalah hukumku, itu sebenarnya artinya bahwa hukum orang Yahudi, hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, nah itulah hukumnya. Nah, kekristenan ini bukan menggunakan hukum alatnya, tetapi kehendak Allah. Kehendak Allah. Kalau di sini Torah is my law, di sini the Lord is my law. Sampai di sini aku sudah. Different ya, beda sekali saudara. Makanya kalau dulu kita mendengar pendeta berkata, mari kita hidup suci, kita taati firman Tuhan. Firman yang mana yang dimaksud? Mari kita hidup menurut hukum Tuhan. Hukum yang mana? Hukum Taurat maksudnya. Maksudnya hukum yang mana? Hukum Taurat. Taurat itu bukan hukum kita. Itu hukumnya orang Israel.
Sedangkan kita bukan begitu. Kalau orang Israel, Taurat is my law. Kalau kita, the Lord is my law. Beda sekali, saudara. Ini dulu. Kalau kita dengar pendeta berkata, mari kita hidup suci. Kita menuruti firman Tuhan. Firman yang mana? Kita taat berhukum-hukumnya. Hukum yang mana? Jadi saya suka stres gitu dengar orang khotbah. Ini ngerti nggak maksudnya hukum yang mana ini? Nah, pertanyaannya mungkin perlu dijawab kalau Anda mencoba untuk mempersoalkan, kenapa Tuhan memberikan hukum kepada orang Israel? Ini begini, saudara. Anda harus tahu begini, saudara. Kan orang sebelum zaman anugerah itu belum dimeteraikan Roh Kudus. Belum memiliki kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tidak bisa mereka berprinsip the Lord is my law. Tidak bisa. Mereka belum mendapatkan kemampuan pencerahan mengerti pikiran Tuhan. Mengerti perasaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana bangsa-bangsa lain, demikianlah orang-orang Yahudi yang perlu penataan, perlu tata laksana hidup dari bangsa budak. Mereka diperbudak oleh orang Mesir itu 430 tahun. 430 tahun itu waktu yang panjang, saudara. Mereka hidup sebagai bangsa budak yang pasti kesantunannya, kesopanannya, keberadabannya rendah. Tuhan memberikan hukum Taurat itu, ya, dan melatih mereka di padang gurun supaya mereka menjadi bangsa yang besar. Dan ketika Tuhan mempercayakan tanah Kanaan, mereka bisa mengolah tanah itu sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang kuat, bangsa yang santun. Sebab kalau tidak ada hukum, waduh, manusia bunuh-bunuhan, manusia saling membinasakan. Maka ada hukum, jangan membunuh, jangan mencuri, ya, hargai milik sesama, dan seterusnya. Kekristenan, agama beda sekali. Kekristenan itu begini, kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu dinyatakan di dalam rohnya. Kalau kehendak Allah kepada umat Israel atau agama samawi pada umumnya, kehendak Allah dinyatakan pada hukum. Pada hukum. Hukum itu mewakili kehendak Allah. Tetapi hukum itu terbatas jelajahnya. Hukum tidak bisa mengcover semua masalah. Saya sudah pernah mengatakan ini dan saya akan ulangi terus sampai Anda mengerti. Misalnya membunuh. Kalau dalam konsep Injil, membenci orang itu membunuh. Membenci orang itu membunuh. Bagaimana itu bisa diwakili oleh kalimat? Tidak bisa. Kalau membunuh menghabisi nyawa orang, secara fisikly itu ada verifikasi dan pembuktian yang jelas. Ketika orang berdarah-darah, mengembuskan nafas, itu mati. You membunuh namanya. Tetapi kalau membenci, siapa yang bisa mengcover? Hukum tulisan huruf bagaimana bisa melukiskan itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau saudara pernah ya atau memperhatikan adanya ilmu agama, kan orang berkata ilmu agama. Kalau begini boleh nggak? Begitu boleh nggak? Kalau yang begini boleh nggak? Ya kalau begitu boleh nggak? Boleh tidak, halal haram gitu, saudara. Kekristenan tidak demikian. Artinya tidak hanya demikian. Sebab kekristenan itu toolsnya tadi adalah kehendak Allah. Ya. Kalau saya gambarkan lagi begini, saudara. Kalau hukum itu bisa pakai huruf yang tertulis. Huruf yang tertulis. Di atas kertas perkamen atau apa, zaman dulu kan perkamen. Tapi kalau kehendak Allah ditulis pakai apa? Roh Kudus. Rohnya. Jadi ketika Roh Kudus belum dimeteraikan dalam hidup orang percaya, tidak bisa orang dipaksa melakukan kehendak Allah, itu tidak bisa. Mereka hanya melakukan hukum. Hukum ini mewakili kehendak Allah. Jadi kalau Anda mendengar lagi orang berkhotbah, mari kita taati firman Tuhan. Anda yang cerdas mulai bertanya, firman yang mana? Mari kita hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan.
Hukum yang mana? Hukum Taurat maksudnya. Atau bahkan, mari kita hidup sesuai kehendak Allah. Kehendak yang mana? Kehendak Allah yang diwakili hukum, atau kehendak Allah yang diwakili oleh Rohnya. Nah, saudara sekalian, jadi Roh Kudus diberikan kepada kita itu maksudnya supaya Roh Kudus itu menunjukkan apa kehendak Allah. Nah, Roh Kudus ditaruh dalam diri kita itu, jangan berpikir Roh Kudus otomatis memberitahu kehendak Tuhan tuh begini, jangan begini, begitulah gitu. Ini terjadi di banyak gereja dan persekutuan-persekutuan doa dekade 10, 15, 20, 30 tahun yang lalu. Ada orang-orang tertentu yang dikit-dikit Tuhan berbicara. Ada pesan dari Tuhan. Itu ya. Dan kita sering terbawa ke situ. Dulu saya agak ngikutin gitu. Lama-lama saya tidak percaya. Karena saya sering melihat penipuan-penipuan. Sekarang makin tidak percaya lagi saya. Misalnya dulu Pak Eras ada pesan dari Tuhan. Saya suka, oh ya apa ya gitu. Sekarang pas ada pesan, enggak, saya nggak percaya. Saya berjalan dengan Tuhan dan saya tahu kapan saya salah dan saya menurut kehendak Tuhan. Kok Tuhan selingkuh sama saya? Kok kasih tahu dia nggak kasih tahu gua? Kecuali saya jahat loh. Pak Eras ada pesan, ya ada pesan-pesan begitu. Aku juga berjalan dengan Tuhan. Kalau dulu saya ada percaya-percayanya gitu, jadi agak takut-takut gitu ada pesan-pesan itu. Iya. Sekarang enggak. Bukan sama sekali total enggak. Pasti ada celah yang saya buka juga, tapi sangat hati-hati. Sebab selama saya masih berjalan dengan Tuhan hari ini, saya tahu kapan saya salah. Saya bertobat. Saya mau dengar suara Tuhan, ya. Kecuali saya bandel, saya hidup suka-suka sendiri. Nah, itu bolehlah. Kalau saya benar, saya berurusan dengan Tuhan serius. Walaupun saya nggak sempurna, tapi saya mengasihi Tuhan, saya mau hidup benar. Masa Tuhan nggak kasih tahu saya, kasih tahu lewat dia? Emang kita bukan teman? Nah, jadi Roh Kudus diberikan kepada kita, itu nggak otomatis buat kita ngerti. Itu masalahnya. Bukan terus kita ngerti, ke sana, ke sini, harus buat ini, harus buat itu. Saya melihat begitu naif dan dangkalnya orang-orang tertentu yang menyederhanakan itu. Terutama itu kelompok-kelompok orang yang nggak pakai otak. Perhatikan orang-orang yang bikin persekutuan doa, rajin berdoa, sembahyang, terus bahasa roh atau apa gitu. Itu menggampangkan suara Tuhan. Nanti dikit-dikit bertanya gini, ada pesan dari Tuhan apa? Kamu dapat apa? Bukan saya tidak percaya Tuhan berbicara di satu kelompok, bukan tidak percaya. Tetapi saudara, untuk mengerti kehendak Allah itu tidak otomatis. Tadi bicara soal kerelaan, ingat kerelaan? Sebenarnya kata kerelaan nggak tepat saya bilang begitu. Tapi yang benar apa? Nah, untuk itu seseorang harus mengerti. Dan untuk mengerti harus punya kecerdasan. Nah, itu di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Tapi mesti supaya benar itu dibaca dari ayat 1 dulu. Roma 12 dari ayat 1 dulu dibaca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang pertama, ibadah yang sejati, pertaruhannya segenap hidup. Jangan Anda membedakan antara ibadah kepada Tuhan dalam bentuk ritual seremonial dan hidup setiap hari. Tolong yang ini harus dimengerti, karena mau masuk ke ayat yang kedua, yang pertama ini harus benar. Yang pertama ini harus benar. Dalam satu pertemuan ada seorang aktivis yang bertanya begini, Pak, gimana ya Pak, saya ini sibuk ya. Bagaimana waktu untuk ibadah karena tuntutan kantor dan lain sebagainya. Jadi waktu saya tidak bisa untuk Tuhan atau untuk ibadah. Saya jawab begini, you pergi ke kantor itu ibadah. You menyelesaikan tugas kantor itu ibadah. Ya tentu kita masih ada waktu dong buat mendengarkan CD khotbah entah di jalan. Ya pasti ada waktu dong 30 menit tiap hari kita berdoa. Lah mandi aja 20 menit, maksud 30 menit berdoa kita nggak bisa. Duduk baca Quran 45 menit. Untuk Tuhan ada dong 30 menit kita meditasi ketemu Tuhan. Ya, dan saya sudah mengatakan dari pagi, saya hampir mewajibkan semua jemaat Rehoboth harus punya waktu 30 menit meditasi ketemu Tuhan.
supaya Anda bisa membedakan ajaran ini benar atau salah, pendeta itu benar atau salah. Anda punya kepekaan. Nah, segenap hidup kita itu ibadah. Jangan berpikir ke gereja itu ibadah, kalau di rumah itu nggak ibadah, itu salah, itu keliru. Sebenarnya rumah ibadah kita itu malah kantor, toko. Kalau Kok Akyong yang jual mie ayam, gerobak mie ayamnya, itulah rumah ibadahnya. Saya ngomong ini serius. Itu ibadahmu. Anda seorang guru, sekolah itu rumah ibadah. Seorang tenaga medis, suster atau dokter, rumah sakit itulah rumah ibadah saudara loh. Nah, gereja ini hanya rumah ibadah full timer pendeta. Hanya pendeta yang full timer. Kalau rumah ibadah saya ya gereja ada, ya ada lagi satu tempat gitu, tempat di mana cari doku. Itu rumah ibadah. Amin. Anda ngerti itu? Prinsipnya harus benar segenap hidup kita, ya. Makanya jangan membedakan begini, kalau pendeta rohani, pedagang duniawi, tidak boleh, ya. Jangan ada kasta-kasta, kasta pendeta, kasta jemaat, itu salah. Semua kita imamat yang rajani. Semua kita harus sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Ya, saya juga tidak takut Anda tidak menghormati saya. Saya juga manusia, saudara. Cuman saya mau jadi anak Tuhan yang baik. Yang penting, saudaraku, hidup kita memancarkan kemuliaan Allah. Hidup yang tidak bercacat, tidak bercela, itu mas sebenarnya sulit banget. Tapi kalau kita masih punya waktu, kita masih bisa belajar, kita benahi hidup kita. Nanti nggak lama kok, kita nggak lama mati, ya. Nggak lama mati, kita baru hitung-hitungan di sana, ya. Makanya yang berlaku, awas loh. Lu tuh gak ada apa-apanya tahu. Ada yang ganteng, sombong, cantik, ganteng. Yuk gak lama mati lu dimakan cacing, busuk lu, gak lama lo. Yang cantik itu juga gak lama lu bakal peyot. Betul gak? Ompong, botak, pikun, bongkok, mate. Ada apa yang mau hebat? Anda kaya juga makanan cuma sepiring setengah. Makin tua juga nggak bisa makin banyak kan? Yang banyak adalah pantangannya, bro. I tell the truth. Seperti yang saya sering kasih ilustrasi, kalau orang tua datang ke pesta, lihat itu, Om, sate babinya, kolesterol. Sopnya Om, darah tinggi. Om minum sirup aja, diabetes. Duduk aja Om, ambeien. Kurang apa? Kalau begitu Om nonton TV, nggak bisa, katarak. Kasihan kan? Yaudah Om, angin-angin di luar, masuk angin. Om mati aja. Gitu kok mau sombong, Mau sombong apa? Lu mau sombongin apa? Aduh, kadang orang belum kaya udah sombong. Ada yang lebih kaya dari you. Ada yang rasa cantik, lu tuh belum cantik. Ada yang lebih cantik dari kamu. Jadi makanya jangan sombong deh pokoknya deh. Biar kita rendah hati, supaya kita takut Tuhan. Kita bakal mati. Orang yang hidupnya bersih itu ya, saudaraku, 1, gak takut mati. 2, gak takut setan. Iya, Tuhan beserta dia. Jangan gelap-gelap, ada setan. Gelap-gelap dikit, genderuwo. Kenapa gak begini? Ada Tuhan. Ayat yang kedua, bro. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Cara berpikirmu tidak serupa itu bukan masalah fisiknya loh. Bukan masalah fisiknya loh. Kalau gereja-gereja dulu kan sampai cara berpakaian pun diatur. Di gereja tidak boleh pakai kulot. Dulu gereja-gereja Pentakosta karismatik itu melarang kalau wanita gereja pakai celana panjang atau kulot. Sekarang perempuan pakai celana panjang lah. Ya, bukan, saya nggak mempersoalkan itu. Yang penting batinnya. Ya jangan sengaja ke gereja terus laki-laki celana pendek, bulu kakinya kelihatan gitu. Janganlah, pakai sandal jepit gitu. Jangan serupa. Itu batiniah. Kamu harus bersikap, usahakan sama dengan duniamu secara fisik. Luarnya sama, dalamnya beda. Jangan luarnya beda, dalamnya sama. Orang tuh mesti harus benar. Dengan semua orang juga ramah. Jangan menghakimi. Jangan lihat masa lalu orang. Bahkan orang berdosa pun kita peluk, kita sambut. Karena kita tidak ingin seorang pun binasa. Dan semua kita juga masih berdosa, tahu? Nggak sempurna. Terus kalimat berikutnya.
Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan ya, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk mengerti kehendak Allah itu tidak otomatis mentang-mentang Roh Kudus ditaruh terus kita tahu. Enggak. Kalau begitu Tuhan nggak bijaksana, karena membuat kita bodoh. Tuhan nggak bijaksana. Roh Kudus dimeteraikan, iya. Tetapi mengerti kehendak Allah, kita harus punya kecerdasan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau bicara soal kecerdasan begini juga saya bingung bagaimana menjelaskannya. Cuman saya mau beritahu bahwa saudara harus belajar Alkitab terus. Sili-sili khotbah saudara saya ini sudah dengar terus tiap hari. Anda kan ngerti maksud saya kecerdasan itu apa. Jadi bisa mengerti kehendak Tuhan. Tidak secara mistik, lalu jangan mendangkalkan. Oke, sekarang begini saja. Yang pernah mengalami tahu, yang belum pernah ya Anda saya beritahu sekarang. Orang-orang yang katanya hidup dalam alam roh, tahu? Yang dikit-dikit Tuhan berbicara, gitu ya. Gitu kan ya. Itu banyak tindakan-tindakan dia yang kampungan, mentalnya itu gak dewasa. Dalam usul bersosialisasi dengan orang lain, dalam cara hidup, dalam cara cari nafkah, itu bodoh, miskin, mentalnya gak dewasa. Dalam berhubungan dengan orang, gak dewasa. Anda bisa ngerti maksud saya? Nangkep ya? Pernah kan ngeliat orang-orang begini? Gak dewasa. Mentalnya gak dewasa. Gini loh, misalnya begini, cara dia mengisahkan, ada mujizat misalnya. Wah kita di sana ada mujizat. Cara dia mengisahkan itu kelihatan kampungan loh. Kalau you punya mental yang baik, you cara ceritanya nggak begini. Di tempat mana, kapan you cerita, kita kan bisa membaca mental orang nggak begini. Kita bergaul di tengah masyarakat, ada orang ngomong dimotong-motong melulu. Kita kan, ini orang nggak dewasa. Mental aja nggak dewasa, gimana rohaninya dewasa? Lagi ngomong, ada suka ikut ngomong juga. Kalau ngomong A, kita juga ngomong B. Udah kelihatan mentalnya. Orang kalau dewasa itu tidak begitu, saudara. Mental udah gak dewasa, gimana rohaninya dewasa? Nanti soal duit juga kampungan lagi. Aduh, kampungan. Memalukan. Tapi kalau dewasa rohani tidak. Dalam segala aspek, susah ditemukan salahnya. Kelihatan tuh, inteleknya, eksklusifnya, tapi juga merakyatnya. Mestinya Anda punya kecerdasan seperti itu. Anda bisa bergaul dengan seorang menteri, tapi juga bisa bergaul dengan seorang pemulung. Bisa. Dan mesti anak-anak itu cerdas seperti itu. Karena nanti di kerajaan Bapak di surga kita akan memerintah. Harus juga cerdas. Jadi untuk mengerti kehendak Allah itu tidak secara otomatis. Tidak secara mistik. Harus punya kecerdasan. Dan kalau Anda sampai level ini, plus dengan kesucian hidup, Anda akan peka mendengar suara Tuhan. Matamu akan peka mengerti menangkap kehendak Tuhan. Kalau orang Kristen kalah dengan dukun, itu memalukan Tuhan. Karena roh yang dalam dirimu itu lebih besar roh yang ada dalam dunia ini. Yuk ketemu orang jebret gitu, bisa baca orang cepat. Tapi kita nggak menghakimi. Ada sirkuit alam roh yang bisa kita tangkap. Tapi kita nggak perlu menghakimi. Biasanya orang-orang yang dewasa rohani, yang bisa dipercayai Tuhan, itu bisa diberitahu banyak hal. Tapi dia nggak bereaksi, dia diam. Kecuali terpaksa loh. Atau Tuhan suruh. Allah itu hidup. Allah itu mau diam dalam diri kita. Memberikan hikmat, marifat, dan kecerdasan-kecerdasan. Nah, kembali kepada pokok masalah. Kita tidak bisa mengerti pikiran Tuhan kalau kita tidak memiliki kecerdasan dia. Makanya dalam Filipi pasal 2 dari ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, Ya. menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke. Orang yang nuraninya bersih dan bijaksana, tahu nggak? Nuraninya itu berbicara. Kadang-kadang pikirannya nggak nangkep tapi nuraninya bicara. Aku kenapa nggak sejahtera ya melakukan tindakan ini? Nurani. Dan kadang-kadang nggak usah orang Kristen loh Pak. Orang non-Kristen pun punya nurani loh. Nurani yang baik akan membuat dia cakap dan cerdas. Memang hal ini sukar dijelaskan, saudara. Orang punya naluri yang tajam. Memiliki pikiran perasaan Kristus itu phroneo. Itu pikiran Allah, itu perasaan Allah. Saya juga belum sempurna, saudara. Tapi saya rindu sekali bertumbuh terus. Memiliki phroneo-nya Tuhan ini.
Sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ini tidak bisa diraih dalam satu hari, tidak bisa. Tidak bisa dari dalam satu bulan, tidak bisa. Ini take time, ini perlu waktu, harus kerja keras. Itulah sebabnya saya ada di sini, saudara. Suara kebenaran, pendalaman Alkitab, waduh saya kerja keras. Tapi saya bisa mengerti, ini kehendak Tuhan, supaya jemaat menjadi cerdas. Walaupun Anda tidak pernah sekolah teologi, tidak punya STH, MTH, atau doktor teologi, tapi kecerdasanmu tidak kalah dengan mereka yang punya gelar doktor teologi. Percaya, Anda bisa punya kecerdasan sehingga mengerti kehendak Tuhan dari belajar firman ini. Hal-hal yang penting saya beritahu kepada saudara. Anda akan punya bangunan berpikir yang bagus. Dari bangunan berpikir yang bagus inilah saudara akan menjadi cerdas. Nah, kalau orang sudah mengerti kehendak Allah, seirama dengan kepekaannya terhadap kehendak Allah, dia punya kesediaan submit terhadap kehendak Allah itu. Segenap hidup kita milik Tuhan. Tuhan bisa berkata, simpan uangmu, tahun depan kamu akan perlu modal ini buka usaha. Bisa, semua juga milik Tuhan kok. Kamu persembahkan untuk gereja sekian, kau berikan rumah orang tuamu. Tuhan kasih kepekaan kepada kita bagaimana mengelola uang Tuhan itu. Nggak ada hukum 10%, nggak ada. Itu tuh bangsa Israel. Tapi salah Pak, gereja bikin begitu. Nggak salah, sesuai dengan kelasnya kan. Jangan berkata gini, wah Pak Eras itu anti perpuluhan. Tidak pernah anti perpuluhan saya. Tidak. Tetapi saya mengajarkan memberikan segenap hati untuk Tuhan. Anda mau selamat? Anda mau mengenal kebenaran? Panjang jalannya, saudaraku. Nah, kalau seorang sudah mengerti kehendak Tuhan, dia harus punya ketaatan, submission. Dan ketaatannya harus total submission, harus total. Nah, di situ seseorang bisa kehilangan hidup. Yang Alkitab katakan kehilangan nyawa karena aku. Di situ kehilangan nyawa. Nyawa itu dalam bahasa aslinya psuke. Di sini ada pikiran, perasaan, kehendak. Jadi saudara, kembali soal tadi perpuluhan. Jangan nanti di luar Anda bilang kita anti perpuluhan. Bukan loh ya. Masing-masing punya kelas yang berbeda. Betul? Kalau saya mau mengajarkan Anda segenap hidup, paham itu? Tentu sebagai anak Tuhan, ya Anda mengertilah bagaimana harus berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi dengan kerelaan. Bahkan kata kerelaan sebenarnya belum pas. Seirama dengan Tuhan. Kehilangan nyawa itu di sini. Sehingga orang bisa berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ketaatan dalam kerelaan, lebih dari kerelaan, seirama dengan Tuhan. Itu panjang saudaraku. Tapi kita akan belajar terus sebelum kita menutup mata. Ini harta abadi. Anda tidak akan pernah menyesal dengan memiliki hidup yang total sufficient kepada Tuhan. Kita baca tadi, yang pertama Galatia tadi, kita belum mengupas Galatia 5. Kembali Galatia pasal 5, saudaraku. Ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, ini agak sulit saudara. Ini rumit. Bukan hanya buat saudara. Buat saya juga rumit saudara. Ya, buat saya juga rumit saudara. Ini rumit sekali. Rumit. Dan ini sulit. Tetapi ini bisa dilakukan kalau kita sungguh-sungguh. Jadi proses kepada kematian daging itu proses panjang. Gini aja. Waktu orang di ujung maut, ya, gairah makannya sudah nggak ada, gairah seksnya sudah nggak ada, gairah punya mobil nggak ada, gairah punya mobil nggak ada, gairah punya rumah juga nggak. Anda bisa lihat orang-orang yang sekarat, ya sekarat, atau belum sekarat tapi sudah tergeletak di ruang ICU. Anda bisa bayangin nggak? Oke, bisa. Kenapa suasana hati seperti itu nggak kita tarik sekarang? Seakan-akan kita sudah ada suasana itu. Itu bagus kalau bisa. Kan artinya tidak semuanya kita bunuh lah. Kalau punya istri terus, mam aku udah mati mam. Loh, istri bilang, siapa yang ngurusin aku? Gitu kan. Atau istri bilang, pap jangan sentuh saya tuh pap. Saya harus seperti ruang ICU. Seperti yang Pak Eras katakan. Jadi sudah gak punya keinginan. Bukan itu maksudnya. Tahu dong.
Semua pada proporsinya dong, ada porsinya dong. Tapi kalau ada hal-hal yang bisa dimatikan, kita matikan. Memang saya ngomongnya gampang, melakukannya sulit. Betul saudara? Yang temperamental, yang masih mata duitan, yang masih mata keranjangan, buang keranjangnya tinggal matanya. Ini kan nggak gampang saudara. Ya, halo? Tapi bisa, kita praktek yuk. Sulit bagaimanapun bisa. Kan saya sudah mengatakan kepada saudara dari tadi pagi ya, kalau untuk sekolah, kuliah, untuk duit, untuk bisnis, untuk karir, nggak ada pilihan. Satu kata, sukses. Dan orang terus berjuang. Sekarang untuk berkenan di depan Tuhan. Kenapa kita nggak berkata juga? Tidak ada kata lain kecuali sukses, berkenan kepada Tuhan. Kita mengusahakan itu. Dan saya sebagai pembicara juga berjuang karena saya akan dilihat oleh teman-teman dekat saya. Coba lu gimana? You praktek nggak? Iya. Saya juga nggak gampang, saudaraku. Ngomong begini ini, saudaraku. Nggak gampang. Saya juga punya teman-teman yang selalu sama-sama. Hampir tiap minggu ketemu. Bisa sekali, 2 kali, bisa 3 kali. Dalam 1 minggu. Dan sama-sama keluar kota, sama-sama tidur di hotel, sama-sama berenang, sama-sama olahraga. Gimana hidup saya? Bisa kebaca nggak? Mesti kebaca. Dan saya sudah berkata, ikuti teladanku. Seperti aku teladan Kristus. Makanya susah loh matiin daging itu. Tetapi kalau kita mau hidup dalam submission kepada Tuhan, itu harus berani kita matikan. Hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku bukan aku lagi. Kalau akunya diganti nama, masing-masing hidupku bukan Eras lagi, tapi Kristus. Ya, kalau baru-baru ini ada orang kayaknya tidak menghargai saya gitu. Istri saya bilang, orang itu kurang ajar ya, kira-kira gitu. Itu sebenarnya tidak menghargai kamu. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa, Mam. Terus saya sebut juga, itu juga sebenarnya nggak menghargai saya orang itu. Cuman caranya sopan aja, tapi itu kurang ajar. Tapi nggak apa-apa, biar aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Orang kurang ajar sama kita, jangan kita lawan. Baik-baik aja, baik-baik. Sampai dia sadar dirinya salah. Ya ibarat berduri ya, kita genggam aja berdarah-darah sampai durinya rontok. Sampai satu hari dia tahu dia salah. Kalau kita mau marah-marah juga nggak ada untungnya, dia bisa nggak bertobat juga. Jadi biar serahkan ke tangan Tuhan. Oh dulu nggak bisa begitu saya. Oh nggak bisa bro. Lu jual gue beli. Lu nyodorin gue makan. Betul. Dengan cara saya mesti membalas atau membuat pembelaan. Sekarang enggak. Jangan. Kita sudah belajar untuk diam. Ya mesti berubah terus hidup kita. Ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin. Dipimpin itu pneumatikai stoikomen. Artinya jalan seirama. Oh, bagus kan? Seperti baris berbaris itu. Itu marching. Itu kan seperti tentara Romawi. Kalau stoikomen itu jalan seirama. Hebat loh itu firman Tuhan itu. Jadi kiri, gitu loh. Kita udah tahu Roh Kudus maunya apa. Kiri, kok kiri juga. Kan seperti tadi ya, kita dijahatin orang, hajar aja, kanan aja. Kalau kiri. Tapi sebelumnya kan kita nggak begitu langsung bisa kiri, nggak bisa begitu. Sebelumnya Roh Kudus kan jalannya bagus gitu. Kalau kita begini, waduh kita itu jalannya ngaco banget. Tapi Tuhan mau kita sejalan dengan Tuhan. Itu prosesnya panjang, Pak. Karena rata-rata kita ini liar. Rata-rata masih liar. Jadi diproses sampai jalan seiring. Memang kadang-kadang sudah jalan seiring, tiba-tiba tidak. Ada banyak faktor. Tapi berjalan terus, saudaraku. Kedaulatan Allah kita junjung tinggi. Dengan kerelaan bahkan lebih dari itu. Kita seirama. Jadi tanpa dipaksa. Kalau misalnya papa di depan, anak di depan, pakai sepeda tandem ya. Ayo ikutin papa lah segini. Pap, bentar pap, gini. Wah capek deh papa deh. Tapi terus begitu, terus sampai anaknya dengan sendiri juga bisa ikut. Baru seirama, stoikomen. Kalau kamu hidup oleh Roh, karena Tuhan menebus kamu harus berjalan seiring. Seirama, stoikomen. Nah, kita ke gereja ini belajar firman supaya bisa stoikomen. Nah, kalau ada orang merasa tidak butuh ya
Ya saya tidak bisa ngerti, kan ada orang-orang yang alah apa sih itu gitu. Ya udah tidak tahu. Kita tidak usah urusan sama orang-orang kayak begitu. Nggak nyambung, saudaraku. Ingat tadi, saudara. Ingat ini. Kita kan mau persiapan ke sini. Oleh sebab itu kalau kita submit di sini, tunduk kepada Tuhan di sini, kita akan mendapat kehidupan kekal. Oleh sebab itu seperti yang saya sudah katakan, saya katakan lagi, bahwa orang masuk surga atau neraka itu bakatnya kelihatan. Udah bakatnya kelihatan. Ini bakal dimuliakan atau enggak dimuliakan itu kelihatan. Nah sekarang tanya diri sendiri, bakat enggak saudara? Bakat enggak dimuliakan bersama Tuhan Yesus? Kan kalau ada anak sekolah rajin belajar, dia tahu bakal lulus. Pengumuman tuh enggak menakutkan dia. Pengumuman, wah cepat. Cuman yang dia khawatirkan, aku 5 besar atau 3 besar. Tapi ada anak yang makin mendekati pengumuman, makin takut dia. Dia lulus nggak ya? Ya mudah-mudahan. Nah itu udah susah deh. Firasat buruk. Tapi ada anak yang kamu lulus anak. Iya Pak, cuma 5 besar, 3 besar ya. Saya sih kalau bisa juara 1, juara 2. Nah ada anak yang boro-boro 5 besar, 2 besar. Mungkin 5 besar dari belakang. Jangan-jangan yang terbesar yang terburuk. Bakatnya kelihatan. Dan orang harus mengenali diri loh. Kita pernah sekolah kan? Tahu dong, bisa ngukur dong. Aduh saya bakal bisa nih, bakal gak bisa nih. Bakal lulus, bakal gak lulus. Betul gak? Bisa dong ngukur? Ah iya bisa. Sekarang you ukur. Kira-kira kalau sudah mati dimuliakan bersama Yesus gak? Saya mengajak Anda itu berpikir kritis dan jujur. Kalau kira-kira kita mati itu kita disambut para malaikat gak? Kira-kira saudara kalau meninggal itu disambut malaikat-malaikat enggak? Yuk kita berubah yuk saudara. Ini kita jadikan tempat di mana kita pelatihan ya. Yang penting Anda masuk kerajaan surga. Amin.